Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahras siyami lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini tiada untaian kata dan kalimat yang paling indah dan mulia yang keluar dari lisan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala kecuali kalimat memuja dan memuji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, limpahan taufik dan hidayahnya, sehingga pada saat ini kita tetap dalam keadaan iman dan Islam, tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita terus untuk dapat melaksanakan berbagai aktivitas kita, baik aktivitas ibadah kepada Allah maupun aktivitas lain. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa marilah selalu kita sampaikan kehadiran junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, para sahabat, dan kepada umat-umat beliau ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi umat yang terbaik, umat yang selalu mencintai baginda Rasulullah SAW, dan umat yang selalu setia mengikuti jejak langkah beliau, cinta kepada sunnah serta melaksanakan sunnahnya dalam kehidupan ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu terus berjalan, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan pun berganti tahun. Dan kini tibalah kita bertemu dengan bulan yang kita nanti-nantikan, bertemu dengan bulan yang agung, bertemu dengan bulan yang sangat mulia, bertemu dengan bulan yang berisikan berbagai kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis baginda Rasulullah SAW yang menyatakan dengan berbagai keistimewaan dan kebaikan daripada bulan suci Ramadan. Yang pertama, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man hadaral majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bikulli qadamin ibadata sana." Barang siapa yang menghadiri majelis ta'lim, majelis ilmu di bulan suci Ramadan, maka Allah catat baginya setiap langkah kakinya bagaikan melaksanakan ibadah selama 1 tahun. Di hadis lain baginda Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fi syahri Ramadan minal khair." Andaikan setiap umat manusia mengetahui akan kebaikan-kebaikan yang terdapat di bulan suci Ramadan, latamannat ummati ayyakuna Ramadan as-sanata kullaha. Maka umatku itu, kata Rasulullah, pasti menginginkan agar Ramadan itu berlangsung setahunan penuh. Walau azinallahu lis-samawati wal ardh. Dan andaikan Allah memberikan izin kepada langit dan bumi,
anta takallama la syahadata liman shoma ramadhana bil jannah. Andaikan Allah memberikan izin kepada langit dan bumi untuk berkata, maka keduanya akan bersaksi bahwasanya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ganjarannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang lain beliau bersabda, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ibadah puasa Ramadan yang saat ini kita lakukan yang mampu menghantarkan kita ke surganya Allah? Bagaimana ibadah puasa yang saat ini kita lakukan yang mampu menghapuskan seluruh dosa-dosa kita yang sudah lalu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ayat ini, bahwasanya ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah bukan kepada siapa-siapa, tetapi kepada hambanya yang betul-betul memiliki keimanan yang baik, memiliki keimanan yang mantap, agar puasa itu bisa dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kita yakin setiap ibadah apa saja yang kita lakukan, apalagi ibadah puasa ini, manakala kita laksanakan dengan penuh keimanan, mengharapkan ridha dan rahmat Allah, insya Allah ibadah itu akan berdaya guna, akan mampu menjadikan pribadi kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita katakan bahwa bulan suci Ramadan ini adalah merupakan bulan pelatihan, bulan pendidikan, bulan pembinaan, melatih, mendidik, membina kita selama sebulan penuh pengendalian hawa nafsu kita, di mana hasilnya nanti kita jadikan sebagai bekal kita untuk menjalani kehidupan 11 bulan yang akan datang. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ujung ayat tadi Allah katakan bahwa tujuan daripada ibadah puasa yang kita lakukan ini adalah untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang ulama kita yang bernama Imam Busairi mengatakan bahwa kata takwa itu hurufnya ada 4, di mana masing-masing huruf itu merupakan simbol, merupakan lambang bagi orang yang telah dibentuk, telah dididik daripada oleh pelaksana ibadah puasa. Mari kita lihat. Kata takwa yang pertama adalah tawadu. Tawadu artinya rendah hati. Rendah hati itu artinya tidak angkuh, tidak sombong, tidak takabur. Ibadah puasa akan mampu melatih kita, membina kita, mendidik kita menjadi orang yang bersifat tawadu, menjadi orang yang selalu rendah hati. Baik di hatinya, baik rendah hati dari segi ucapan maupun rendah hati dari sikap dan perilaku keseharian. Itulah ibadah puasa yang mampu menjadikan kita orang-orang yang tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang kedua adalah qanaah. Qanaah ini artinya merasa cukup terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, manakala ibadah puasa Ramadan ini kita lakukan dengan penuh keimanan, penuh keikhlasan, penuh mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tertanam karakter menjadi orang yang qanaah, selalu merasa cukup dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kata takwa yang
Ketiga adalah waw. Waw itu adalah merupakan simbol wara, orang yang selalu terpelihara, orang yang telah dibentuk oleh pelaksanaan ibadah puasa akan menjadi orang yang wara, orang yang terpelihara. Terpelihara hatinya, terpelihara ucapannya, dan terpelihara sikap dan perilakunya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir kata takwa adalah ya. Ya merupakan simbol, adalah yakin. Orang yang melaksanakan ibadah puasa betul-betul rasa keimanan yang kuat kepada Allah, mengharapkan rahmat dan ridha Allah, maka keyakinannya akan semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin pada kesempatan ini cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua, dan berdoa kita kepada Allah mudah-mudahan ibadah puasa yang saat ini kita lakukan senantiasa selalu diberikan oleh Allah kekuatan iman dan takwa kita, selalu berikan keistiqomahan sehingga kita terus melaksanakan ibadah puasa yang pada akhirnya nanti puasa akan mampu mewujudkan pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.